Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Doa merupakan salah satu kekuatan iman umat Kristiani menghadapi hidup ini. Melalui doa, kita membangun hubungan batin dengan Tuhan. Lebih dari itu, doa adalah sarana bagi umat Tuhan untuk berkomunikasi dengannya. Dalam doa, kita mengungkapkan rasa syukur, juga senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis banyak ayat yang menjelaskan betapa doa mempunyai kekuatan besar bagi kehidupan kita. Kekuatan yang memberi harapan, keyakinan, dan keteguhan untuk terus menjalani kehidupan ini. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Sahabat LPP Sinode, hari ini kita akan belajar atau lebih tepatnya menyegarkan kembali pemahaman kita, pengetahuan kita tentang satu metode doa yang kita kenal dengan sebutan Lectio Divina. Apa itu Lectio Divina? Lectio berarti bacaan, Divina itu berarti ilahi. Jadi secara sederhana, Lectio Divina adalah cara berdoa dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Melalui Lectio Divina, kita belajar berdoa sekaligus merenungkan firman Allah melalui Alkitab. Sebagaimana hakikat sebuah doa, demikianlah kita merasakan dialog melalui Lectio Divina. Dialog yang terkait dengan Lectio Divina itu dikatakan oleh seorang bapak gereja, Cyprianus namanya, yang mengatakan begini: melalui kitab suci Tuhan berbicara kepada kita, dan melalui doa kita, kita berbicara kepada Tuhan. Lectio Divina dapat dilakukan baik seorang diri maupun dalam kelompok. Cuma ketika kita melakukannya dalam kelompok, kita perlu memberikan sedikit variasi agar metode doa ini dapat kita rasakan manfaatnya secara bersama-sama dalam sebuah kelompok itu. Sebelum melakukan Lectio Divina, kita perlu mempersiapkan tempat yang cukup nyaman, yang tidak terlalu bising sehingga bisa mengganggu konsentrasi kita. Kalau memang dibutuhkan dan kalau kita bisa, dapat saja dipersiapkan lagu-lagu yang kita perdengarkan atau kita nyanyikan. Kalau hal itu dirasa menolong kita untuk berkonsentrasi. Dan hal yang terpenting adalah pilihlah teks Alkitab yang akan kita baca. Catatan berdasarkan pengalaman saya ketika memilih teks Alkitab, pilihlah ayat-ayat yang tidak terlalu panjang dan teks itu berkisah, bertutur dalam hidup kita. Artinya begini, kalau kita memilih teks yang dalam tanda kutip agak susah, maka ketika kita membacanya kita cenderung berpikir. Sehingga itu dapat menyulitkan kita memahami atau menghayati bacaan Alkitab. Awali Lectio Divina dengan doa pribadi, memohon Allah berkarya dalam hidup kita, membarui hidup kita melalui doa Lectio Divina. Ada 4 langkah dalam Lectio Divina. Yang pertama, langkah pertama itu disebut Lectio. Pada bagian ini kita membaca teks kitab suci, teks Alkitab yang tadi sudah kita pilih dengan rasa, bukan dengan tujuan untuk mengetahui atau memahami. Maksud pembacaan Alkitab dengan rasa adalah ketika kita membaca Alkitab itu, kita sadar betul bahwa tujuan utama kita membaca adalah perubahan atau perbaikan diri kita. Pembacaan Alkitab kita lakukan dengan perlahan-lahan, bisa dengan membaca dengan suara tetapi tetap perlahan-lahan. Jika kita lakukan ini dalam kelompok, jika Lectio Divina ini kita lakukan dalam kelompok, kita bisa membacanya secara bergantian. Nah, bagian ini, bagian pembacaan Alkitab ini, bagian Lectio ini dapat kita ulangi lagi kembali pada langkah-langkah selanjutnya jika kita merasa perlu. Langkah yang kedua disebut dengan meditatio. Pada langkah ini kita mencoba untuk menemukan kata atau frasa yang menarik hati kita, yang mengena di hati kita. Kita boleh membaca teks Alkitab tadi berulang-ulang kalau perlu. Setelah kita membaca, coba kita eramkan. Kita kunyah, kita hayati tiap kata, tiap frasa, lalu coba kita temukan hal-hal dari kata dan frasa tadi yang kait-mengait, yang mengena dengan kehidupan kita. Sebagai pertanyaan penolong, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan begini. Mengapa kata itu mengena dengan saya? Apakah kata yang kena itu mengingatkan saya pada suatu peristiwa dalam hidup saya? Peristiwa apakah itu?
Apakah dalam peristiwa itu kata yang saya temukan dalam Alkitab itu menguatkan saya? Apakah kata itu membuat saya semakin mengenal dan menemukan Tuhan yang hidup itu? Langkah yang ketiga disebut dengan oratio. Oratio adalah tanggapan kita melalui doa. Jadi setelah kita menemukan kata dan frasa dalam langkah kedua tadi yang membuat kita merasakan karya Tuhan, kita menjawab melalui doa. Kita menanggapi melalui doa. Kita berdoa menyatakan rasa syukur, merasa dikuatkan oleh karena teks Alkitab tadi, dan itu sebabnya kita mengungkapkan lewat kata-kata dalam doa kita. Dialog terjadi. Dan langkah keempat atau langkah terakhir disebut dengan kontemplatio. Pada langkah ini kita diajak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan hadir, pertanyaan buat kita di bagian ini adalah, kalau jika Tuhan hadir, apa yang akan kita lakukan? Coba kita bayangkan, Tuhan hadir, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Nah, justru karena itu di bagian akhir ini kita isi dengan semacam doa komitmen untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan hadir dan memeluk saya. Itulah 4 langkah dalam Lectio Divina. Ada beberapa tips atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan doa metode Lectio Divina ini. Yang pertama adalah jangan berpatokan dengan waktu yang terlalu ketat. Lectio Divina tidak bisa kita lakukan dengan tergesa-gesa. Udah langsung pindah ke langkah selanjutnya, nggak bisa. Atau wah ini kegiatan akan ada yang lain, nggak bisa. Jadi Lectio Divina kita lakukan dengan perlahan-lahan. Lalu yang kedua, untuk setiap pergantian langkah dibutuhkan waktu hening. Misalnya setelah langkah pertama, jangan buru-buru pindah ke langkah kedua. Ambillah waktu hening sejenak untuk menemukan makna, kedalaman rasa dari langkah itu. Begitu juga dengan langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang ketiga, jika kita melakukan Lectio Divina dalam kelompok, kita bisa memberikan variasi. Salah satunya dalam pengalaman saya ini luar biasa dampaknya, yaitu sharing. Sharing bisa kita lakukan di akhir Lectio Divina, bisa juga kita lakukan setelah kita menemukan kata atau frasa itu. Dalam sharing itu kita menceritakan mengapa kata di langkah kedua itu begitu mengena pada saya. Harap diingat, sharing itu untuk konsumsi kelompok kita saja. Jangan dikisahkan di tempat lain. Jadi kalau kita sharing, itu untuk kita, untuk saling menguatkan di antara kita. Nah itulah 4 langkah Lectio Divina. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Di tengah kehidupan kami yang rapuh, biarlah doa menjadi kekuatan iman kami untuk bertahan menghadapi hari-hari kami yang berat. Dan mampukan kami berelasi dengan Engkau dalam kesederhanaan hati melalui doa, sehingga dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kami yang Kau berikan, ada nafas Allah yang akan selalu meneguhkan hidup kami dari hari ke hari. Amin.